Yang terlihat kan? Oh ya, sama izin untuk merekam biar nanti rekamannya bisa kalian ulang kalau misalkan kalian lupa atau misalkan tidak mengikuti pelajaran hari ini. Oke, karena kita sekarang masuk ke bab fluid dinamis. Kan kemarin kita udah belajar tentang bab fluid statis ya. Ada yang masih ingat nggak pengertian dari fluida itu apa? Cairan. Siapa ini yang berpendapat? Pascal ya? Pascal, Kak. Iya. Kata Pascal cairan. Nah, yang lain ada yang masih ingat apa itu fluida? Nah, benar tadi kata Pascal, fluida itu kan kemarin dia definisinya itu adalah sebuah zat yang dapat mengalir. Nah, cuman kemarin kita kan belajar fluida statis. Nah, sekarang apa perbedaannya si fluida dinamis ini sama fluida statis? Udah jelas banget nih di gambarnya. Ada yang ingin berpendapat? Apa bedanya fluida statis sama dinamis? Oke, kalau misalkan si fluida statis itu, kita kemarin belajar tentang fluida yang diam. Nah, kalau misalkan fluida dinamis, itu dia apa namanya zat yang bergerak. Nah, ini kan gambarnya ada nih kayak air, terus pesawat terbang, ini juga ada air. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini nanti kompetensi dasar sama IPK-nya, kalian bisa baca sendiri. Terus juga ada peta konsepnya. Nah, yang akan kita pelajari nanti ada hukum kontinuitas, terus Bernoulli, sama penerapannya. Ada gaya angkat pesawat juga. Nah, ini tadi ya, apa sih fluida itu? Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir. Contohnya itu seperti gas atau air. Nah, ini pengertiannya fluida dinamis adalah zat yang bergerak. Intinya si fluida dinamis ini merupakan kita mempelajari fluida yang bergerak. Nah, ada dua jenis aliran fluida. Yang pertama itu ada aliran laminar sama aliran turbulen. Nah, kalau kalian lihat di gambar nih, si laminarnya ini kan polanya dia lurus nih, halus. Sedangkan si turbulen ini dia polanya random atau kacau. Jadi dia kayak ada gulung-gulungnya gitu. Nah, ini contoh gambarnya kayak gini nih, ini lihat nih. Si turbulence dia kayak begini, sedangkan si laminar dia lurus. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama itu ada debit, kedua persamaan kontinuitas, dan yang ketiga itu persamaan Bernoulli. Yang pertama debit. Kalau dengar kata debit, hal yang pertama kalian ingat apa? Ada yang ingin berpendapat? Debit, biasanya di TV-TV suka ada nih ngomongin debit-debit. Oke. Kalau nggak ada, biasanya debit ini itu kita dengar pas lagi reporter itu ngebacain berita tentang hujan atau misalkan suatu kali yang airnya udah banyak banget udah. Nah, biasanya tuh si reporter itu bilang debit air di tangki ini atau misalkan debit air di kali ini. Nah, sekarang kita tinjau nih apa sih pengertian debit itu. Nah, di sini dilihat sebentar. Debit fluida. Debit fluida atau laju volume adalah banyaknya volume fluida yang mengalir melalui penampang tiap satuan waktu.
rumusnya itu ada dua. Yang pertama dia Q sama dengan A dikali V, dan yang kedua itu Q sama dengan V dikali T, V per T. Dengan Q itu adalah debit aliran fluida, satuannya meter kubik per sekon, terus V-nya itu volume fluida atau meter kubik, A-nya luas penampang, sama V-nya itu kecepatan aliran. Nah, untuk si luas penampang ini nanti biasanya dia dikasih tahu di soal, misalkan suatu kali berbentuk persegi atau suatu kali berbentuk apa gitu. Nah, nanti si luas penampangnya ini menyesuaikan aja sama bentuknya. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama, air mengalir melalui pipa mendatar yang ujung-ujungnya berpenampang 50 cm kubik dan 200 cm kubik. Jika debit air 10 liter per sekon, kecepatan air pada penampang kecil dan besar adalah, nah, berarti ini yang ditanya dia kecepatan air. Yang diketahui ada debit sama luas penampang. Berarti kita pakai persamaan yang Q sama dengan A dikali V. Tinggal kita masukin aja, ini diubah, maka V sama dengan Q per A. Dapatlah V1 itu 2 meter, sama V2-nya itu 0,5 meter per sekon. Nah, ini ada contoh soal yang kedua. Di sini air mengalir dari selang yang berjari-jari 3 cm dengan kecepatan air 10 meter per sekon. Hitunglah debit air tersebut. Nah, dia di sini nih. Air mengalir melalui selang yang berjari-jari 3 cm. Berarti kita pakai luas penampang apa? Lingkaran. Iya, betul. Berarti kita pakai luas penampang lingkaran. Nah, ini berarti pakai rumusnya yang Q sama dengan A dikali V. A-nya dihitung dulu pakai rumus Pi R kuadrat. Maka dapatlah Q-nya itu nanti 0,028 meter kubik per sekon. Nah, yang kedua ini ada persamaan kontinuitas. Nah, coba nih, perhatikan gambar di bawah ini. Manakah dari kedua gambar ini yang mempunyai aliran deras? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Nomor 1, kenapa? Ayo yang lain, jangan Pascal mulu nih. Yang lain? Ada miringnya bukan Kak? Karena ada miringnya. Kemiringan. Miring. Oke, Adrian. Kata Adrian ada kemiringan. Yang lain? Ada arusnya nggak sih, Kak? Kayak kalau yang 2 itu kan dia datar aja. Kalau yang 1 itu kayak ada arusnya. Oke, terima kasih yang udah berpendapat. Nah, iya benar tadi ini kan pada jawabnya nomor 1 ya. Nah, hubungannya itu sama sih, kita lihat nih luas penampangnya. Nah, luas penampang yang, sebentar. Luas penampang ini kan lebih kecil nih yang ini. Nah, sedangkan si yang ini kan dia lebih besar. Nah, itulah nanti kenapa ada hubungannya si luas penampang ini sama si kecepatannya. Kalau misalkan luas penampangnya dia kecil, berarti kan kecepatannya akan lebih besar ya. Berarti ini luas penampangnya itu kecil, maka V-nya semakin besar. Kalau misalkan kita lihat dari sini, bener kan? Kalau misalkan dia luas penampangnya besar, maka V-nya kecil. Tuh. Sebentar. Kita lanjut. Nah, di sini ada pengertian persamaan kontinuitas.
Di sini dibilang persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, kalau lihat di gambar ini nih, ini kan ada yang apa sih? A-nya besar sama A-nya kecil, atau luas penampangnya besar sama luas penampangnya kecil. Ada juga V1 sama V2. Nah, di sini ingat kalau persamaan kontinuitas itu karena dia pengertiannya dalam menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain, maka aliran yang masuk sama dengan aliran yang keluar. Ya, aliran yang masuk sama dengan aliran yang keluar. Nah, nanti ini pengertian ini akan nyambung ke persamaan nyambung ke rumus persamaan kontinuitas. Nah, karena tadi dia dibilang aliran masuk sama dengan aliran yang keluar, maka di sini kita pakai persamaan debit. Jadi Q1 sama dengan Q2. Kan tadi rumusnya debit itu A1 dikali V1. Atau A dikali V. Makanya dia di sini A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, dengan yang nomor 1 itu, dia aliran ketika masuk, terus juga kecepatan ketika masuk. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, ini juga nih, apa sih namanya? Perbandingan kecepatan fluida dengan luas dan diameter penampang. Tadi kan kita udah tahu nih, kalau misalkan rumus persamaan apa sih persamaan kontinuitas itu dia V1 sama V1 dikali A1 sama dengan ini dikali A1 sama dengan V2 dikali A2. Berarti kalau misalkan dijadiin persamaan kayak gini, V1 per V2 sama dengan A2 dikali A1. Di per A1. Ini kan sama kan, berarti V1 dikali A1, kalau dikali silang V2 dikali A2. Nah, hubungannya sama jari-jari sama diameter ini, dia ada ingat nggak rumus lingkaran pakai jari-jari sama diameter? Apa aja? Kalau pakai jari-jari rumusnya apa? PR kuadrat. Ya, PR kuadrat dikali V1 sama ini R1, maka dikali R2 kuadrat dikali V2. V-nya kita bisa coret karena sama, terus jadinya V1 per V2 sama dengan R2 per R1. Ini sama aja ya, kalau misalkan kayak gini. Kalau misalkan nanti dipecah lagi, bisa jadi R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, kalau misalkan yang sama diameter juga sama kan, rumus yang pakai diameter apa? 1/4 pi diameter kuadrat. Ya, betul. 1/4 pi D1 kuadrat sama dengan dikali V1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat dikali V2. 1/4 pi-nya bisa kita coret, maka nanti dapatlah V1 sini ya, V1 per V2 sama dengan D2 per D1. Ini kuadrat. Nah, ini ada contoh soalnya. Jika kecepatan fluida ideal, maka kecepatan penampang V1-nya itu dia 20 meter per sekon. Luas penampang A2-nya, A1-nya itu 20 cm kubik. Dan luas penampang A2-nya itu 5 cm. Maka kecepatan fluida pada A2 adalah, nah berarti ini kita pakai rumus yang A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Jangan lupa satuannya ini kita harus ganti ke satuan internasional. Tadi satuan internasionalnya itu meter per sekon ya untuk A1. Nah, ini karena
Ini bisa dicoret ya, sama-sama sentimeter bisa dicoret. Terus maka kita dapatlah V2-nya itu 80 meter per sekon. Ini juga sama pakai rumus yang tadi A1 dikali V1. Dia diketahui di soalnya penampang A1. A1-nya berarti, wah ini, kecepatan V1-nya itu 12 meter per sekon. Luas penampang A1-nya 0,6 meter kubik. Dan A2-nya itu 0,2 meter kubik. Maka yang ditanya V2. Sama pakai rumusnya tadi, A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Maka kita dapatlah V2-nya itu nanti 36 meter per sekon. Oke, selanjutnya ada persamaan Bernoulli. Nah, coba lihat nih, pernahkah kalian mengalami hal seperti ini? Di sini ada yang pernah bantu ibunya untuk menyiram tanaman pas sore hari. Oke, biasanya ini, nah kalau misalkan kalian pernah bantuin ayah kalian nyuci motor, atau misalkan bantuin ibu kalian nyiram tanaman, nah itu juga kalian lagi menerapkan si hukum Bernoulli tadi. Nah, kita lihat apa sih hubungannya si selang ini sama Bernoulli. Nah, sekarang kita tinjau dulu pengertiannya. Nah, di sini persamaan Bernoulli itu berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenis tertentu. Ada ingat nggak ketinggian simbolnya apa? H. Iya, betul, H. Di sini dia H, berarti sini tuh H. Dari dua titik aliran fluida dengan massa jenis tertentu. Nah, persamaan itu berdasarkan kekekalan energi mekanik. Berarti dia EM, energi mekanik itu EM. Ada yang tahu EM itu apa? Apa plus apa? EP plus EK. Iya, betul. Ini siapa yang berpendapat? Pascal, Kak. Oke. Benar kata di Pascal, EM itu atau energi mekanik itu EP plus EK. Nah, di sini si Bernoulli itu nanti dia rumusnya ada tekanan, kita tambah energi kinetik, tambah energi potensial sama dengan konstan. Tekanan kita udah tahu ya, itu dia simbolnya itu P. Kalau energi kinetik, rumus aslinya gimana? Ada yang masih ingat? Ini kelas 10, kalau nggak salah kelas 10. Energi kinetik? Setengah kali mv kuadrat. Ya, setengah M V kuadrat. Kalau misalkan energi potensial? Kenapa? Sabrina? PGH, Kak. PGH. Yang lain MGH, MGH, Kak. Iya, betul MGH. Nah, ini kan rumus aslinya itu kayak gini. Si energi kinetik setengah MV kuadrat, energi potensialnya itu dia MGH. Cuman karena kita di sini lagi belajar fluida, yang artinya di mana kita berhubungan langsung dengan aliran, atau misalkan zat cair. Nah, si masanya ini kita ganti pakai massa jenis. Makanya di sini dia pakai rho. Sampai sini paham? Makanya rumusnya jadinya P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat, ini dari energi kinetik, terus ditambah rho GH sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH. Nah ini kalau misalkan di soal nanti biasanya gambarnya itu kayak gini. Sama kayak yang lalu-lalu juga, dia ada A1-nya, ada A2-nya yang besar, terus ada V2-nya juga, ada V1, sama nanti ada tekanan. Berarti di sini dia P1, di sini dia P2.
Nah, di sini ada contoh soal. Sebuah pipa memiliki luas penampang yang berbeda. Saat air melewati pipa tersebut, maka kecepatan air pada A1 itu 4 meter per sekon. Sedangkan tekanannya itu 12.400 Pascal. Kemarin Pascal berarti sama kayak satuan lain dari Pascal? NM bukan, Kak? Iya, betul. Iya, betul. Newton per meter. Sedangkan saat melewati penampang 2, kecepatan airnya sebesar 2 meter per sekon. Berarti ini A2-nya 2 meter per sekon, terus H1-nya 1 meter, dan H2-nya itu 1,5 meter. Ini gambarnya salah ya, ini cuma sebagai ilustrasi. Terus berapakah besar tekanan pada penampang 2? Berarti yang ditanya dia P2. Berarti tinggal kita masukin aja pakai rumus yang tadi, P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kita masukin P1-nya tadi 12.400, terus V-nya tadi 4 meter, ini masih ingat masih kuadrat, rho-nya ini kan karena dia di air, berarti kan masih jenis sama ya. Berarti bisa kita coret rho-nya. Terus tinggal kita masukin, ini yang V2-nya tadi 2 meter. Terus H2-nya itu 1,5. Terus maka nanti dapatlah P2-nya itu 3545,43 Pascal. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Kalau misalkan nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini ada penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi teorema Torricelli. Atau kalau yang digambar awal tadi itu yang kayak tangki yang bocor. Nah, itu merupakan juga penerapan hukum Bernoulli. Atau nama lainnya itu bejana yang dilubangi. Nah, biasanya itu si teorema Torricelli ini kalau dulu itu biasanya keluar di UN itu ada 3. Yang pertama itu nanya kecepatan, yang kedua nanya ketinggian, sama yang ketiga nanya jarak jatuhnya air. Nah, nanti kita akan lihat satu-satu dari mana sih rumusnya ini berasal. Gambar ini kelihatan jelas nggak H1, H2-nya? Kelihatan, Kak. Katanya. Nah, ini yang pertama kita akan tinjau dulu nih, apa sih namanya nih, kecepatan. Nah, ini itunya ya. Nah, ini kita misalkan di sini 1. Misalkan di sini ini yang tempatnya ini 2. Nah, untuk yang V ini kita pakai rumus awal si hukum Bernoulli tadi. Masih ingat kan? Tadi barusan banget dibahas. Ini. Yang P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, karena tekanannya di sini, tekanan di nomor 1 sama di nomor 2 itu sama, makanya bisa kita coret nih P-nya, bisa kita coret. Nah, terus kita lihat V1-nya sama V2. V1 ini kan tadi kita misalkan 1 di atas ya, berarti dia belum ada kecepatan. Makanya di sini dia yang setengah rho V1 kuadrat itu 0. Terus, oh ya, ini juga rho-nya bisa kita coret, karena dia sama-sama air. Makanya tinggal sisa GH1 ditambah setengah V2 kuadrat ditambah GH2. Nanti ini yang GH1 sama GH2 dikelompokin, yang GH2-nya pindah ruas, makanya dia tandanya berubah. GH1 min GH2 sama dengan setengah V2 kuadrat. GH1
ini G-nya dikeluarin, G H1 min H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Nah, ini kenapa berubah jadi H? Nah, kalian lihat di gambarnya. Ini kan dia H1-nya ini dari bawah sampai atas. Maaf, ini H1. Sedangkan H2-nya ini dari sini. Dari si yang bocor sampai bawah. Berarti H-nya itu kan bener kan H1 min H2. Itu dia sama kayak H. Itulah kenapa dia di sini H. Terus mereka sama dengan setengah MV2 kuadrat. Setengahnya pindah, makanya V2 kuadrat sama dengan 2GH. V sama dengan akar 2GH. Sampai sini ya, bingung atau gimana? Atau butuh waktu untuk mencatat? Oke, kalau nggak ada, ini saya clear ya. Nah, yang kedua ini ada ketinggian. Ketinggian, berarti dari si dasar sampai ke lubangnya, lubang tempat dia bocor. Nah, ini berarti waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah adalah Y sama dengan 0, berarti dia tidak memiliki ketinggian. Nah, di sini kita pakai rumus gerak vertikal, yang kalian udah pelajari di kelas 10 juga, yang YO sama dengan VOY min setengah GT kuadrat. Nah, si YO-nya ini dia ketinggian mula-mula. Ketinggian mula-mulanya kan di sini H2 berarti, yang ini tadi. Nih, ini dia H2 kan. H2. H2. Terus VOY-nya dia ini 0, karena kan kecepatannya ini di sini, gimana ya? Si VOY itu sebenarnya dia kecepatan secara vertikal. Kecepatan secara vertikal, sedangkan di sini dia belum ada. Makanya dia VOY-nya itu 0. Terus setengah min setengah GT kuadrat. Terus ini tinggal pindah ruas, minusnya itu berubah tanda jadi positif, maka jadinya H2 sama dengan setengah GT kuadrat, terus setengahnya pindah ruas juga, jadinya 2H2 per G sama dengan T kuadrat, maka kita dapatlah rumus T-nya itu nanti akar 2H2 per G. Jangan sampai keliru ya, ada H2, ada H1, sama ada H. Biasanya nanti di soal tuh dikecoh, nggak dikasih tahu pakai H yang mana. Nah, ini H-nya itu satuannya meter, terus waktunya itu sekon, dalam sekon. Nah, ini yang terakhir ada jarak jatuh air di tanah. Ada yang masih ingat rumus GLB yang S sama dengan V dikali T? Nah, ini juga untuk jarak jatuh air di tanah, kita pakai rumus yang ini, atau S-nya bisa kita ganti X, jadi X sama dengan V kali T. Tadi kan udah dapat nih kita V-nya itu, yang tadi dari persamaan 1, akar 2GH. Terus T-nya kita dapat juga, nanti tadi akar 2H2 per G. Tinggal kita masukin aja. Ini G-nya bisa kita coret. 2 kali 2, 4. Kan masih akar, berarti keluarnya 2. Jadinya X sama dengan 2 akar H dikali H2. 2 dikali H, berarti 2 kalau misalkan di soal, berarti nanti 2 dikali H ini sama H2. Nah, untuk jarak jatuhnya air ini, dia X-nya itu dalam satuan meter. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya?
Kalau misalkan belum, lanjut ya. Bisa. Nah, ini ada contoh soal nih. Sebuah bak penampungan air 200 cm dengan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Di dindingnya terdapat lubang kebocoran seperti pada gambar. Maka kelajuan air yang keluar dari lubang bocor adalah, berarti yang ditanya dia V. Nah, dilihat nih, di si 200 tadi ini apa? Jadi masih ingat 200 ini H1, H2, atau H? Oke, jadi si 200 ini kan tadi kalau di soal ini H1. H1. Nah, si 20 ini dia H2. Nah, untuk si V ini kan yang dipakai dia H, hanya H. Berarti sesuai yang di sini tadi, berarti dia 200, berarti H, ini salah ya, berarti 200 min 20. Makanya di sini dia pakainya 1,8 meter. Maka dapatlah V-nya itu 6 meter per sekon. Oke, sebentar. Enggak hilang. Nah, ini ada penerapan hukum Bernoulli pada pesawat terbang atau gaya angkat pesawat. Nah, di sini lihat. Pada sayap pesawat terbang, kelajuan aliran udara pada bagian atas atau V1 lebih besar dibandingkan bagian bawah sayap V2. Berarti kita punya satu persamaan. Kita terus dulu. Berarti V1 atau bagian atas itu lebih besar daripada V2. Tergantung di gambarnya sih, kalau misalkan nanti kalian nemu V2-nya dia di atas, berarti dia V2 lebih besar daripada V1. Pokoknya ingat aja, yang bagian atas ini, bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Karena di sini bagian atasnya V1, makanya V1 lebih besar daripada V2. Nah, terus tekanan udara pada bagian atas atau P1 akan lebih kecil dibandingkan bagian bawah sayap P2. Berarti P1 lebih kecil daripada P2. Nah, ini kita punya dua persamaan untuk gaya angkat pesawat. Nah, kalau misalkan kalian bertanya-tanya, kenapa sih di bagian atas itu lebih besar daripada bagian bawah? Nah, coba kalian lihat nih ilustrasi gambar yang ini. Ini kan ada angin, ceritanya ini angin masuk. Terus yang pas udah kena sayap pesawat, nah sayap pesawat itu kalau misalkan kita lihat dari bagian samping, gambarnya kayak gini, dia ada lengkung depan, terus lebih runcing di bagian belakangnya. Nah, kalau kalian lihat, ini kan jumlahnya ini lebih besar nih, ini 3, ini 2. Nah, itu kenapa dia lebih cepat atau sebentar. Saya kasih video pengamatan sebentar. Kenapa saya stop share ya? Nih. Sebentar. Nggak share sound. Oh ya. It's often said that lift on a wing is generated because the flow moving over the top surface has a longer distance to travel and therefore needs to go faster. This common explanation is actually wrong. This video shows that the air on the top does move faster, but it doesn't reach the end of the wing at the same time as the air along the bottom. Here we use smoke to visualize the streamlines around an airfoil. We can pause the smoke by briefly interrupting the supply. This gives us lines that travel through the flow, as we can see here. And if we now slow the video down, you can follow those lines, and that gives you an idea of how fast the flow is in different parts of the airflow. Here you can see it speed up as it approaches the airfoil.
and it moves faster over the top compared to the bottom. Nah, kalau kalian lihat nih, ini kan dia tuh buat penelitian kenapa si bagian atas itu lebih besar daripada bagian bawah. Nah, lihat di penelitiannya ketika diperlambat, si aliran di atas ini lebih masuk duluan daripada aliran di bawah. Nih, dilihat ya. Tuh. You can see Ketika aliran atasnya udah sampai sini, aliran si bawahnya baru masuk. Nah, itulah juga kenapa menjelaskan di bagian sayap pesawat itu, di bagian atasnya kecepatan udara itu lebih besar daripada bagian bawah. that it reaches the end on the upper surface much earlier than it does on the lower surface. In fact, by the time it reaches the end on the lower surface, the flow has already gone a long way past on the upper surface. This shows very clearly that the flow doesn't take the same amount of time to reach the end of the wing. Oke, jadi udah tahu ya kenapa si bagian atas pesawat itu dia lebih besar kecepatan udaranya daripada di bagian bawah. Nah, ini ada rumus untuk persamaan hukum Bernoulli. Dia pakai yang persamaan hukum Bernoulli tadi. Yang P1 sama dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH 1 terus sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, ini si rho GH-nya bisa kita coret karena kan H-nya itu kan ada ketinggian. Ketinggian sayap pesawat kan pasti sama kan di kedua sisinya. Kan bisa kita coret. Nah, terus nanti dikelompokkan jadinya P2 min P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat. Nah, rumus lain dari P ada yang masih ingat? P itu apa per apa? Halo? F per A. Ya, betul. P itu sama dengan F per A. Nah, itulah kenapa di sini diganti P-nya itu jadinya F2 min F1 per A. Terus A-nya pindah ruas, jadinya F2 min F1 sama dengan setengah rho A dikali V1 kuadrat min V2 kuadrat. Nah, dengan P2-nya itu ditekan udara di bagian bawah, terus V2-nya itu kelajuan pada bagian bawah, rho-nya itu masih jenis fluida. Biasanya rho-nya ini nanti kalau di soal dikasih tahu sih masih jenis udara berapa gitu. Terus A-nya itu luas penampang, sama luas penampangnya biasanya juga dikasih tahu. Nah, di sini untuk dapat terangkat, maka gaya angkat pesawat atau F2 min F1 itu harus lebih besar daripada gaya berat pesawat. Nah, jadi si pesawat itu dia punya 4 gaya buat terbang. Yang pertama itu ada gaya angkat, yang kedua itu ada masanya, yang ketiga itu ada gaya gaya hambat, sama yang ketiga gaya ke depan. Nah, di sini dia dibilang maka gaya angkat pesawat itu atau F2 min F1 harus lebih besar daripada massa. Makanya di sini dia F2 min F1 lebih besar daripada M dikali G. Ini yang persamaan yang tadi kita udah di depan tadi. Yang P1 lebih kecil daripada P2 atau P1 lebih besar daripada P2. Sampai sini apa ada yang ingin bertanya? Jam 8.48. Dan di sini ada contoh soal.
tentukanlah kecepatan aliran udara di bagian atas sayap. Berarti yang ditanya V. Jika kecepatan udara di bagian bawah adalah 60 dan beda tekanan itu adalah 10 Newton per meter kuadrat. Nah, dikasih tahu juga nih rho udaranya itu 1,29 kg meter kubik. Maka P2 min P1-nya itu 10 Newton per meter kubik, terus rho udaranya tadi ini 1,29 sama V2-nya itu 60. Kita masukin ke rumus yang ini, yang P2 min P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat. Maka dapatlah V1-nya itu nanti 60,13 meter per sekon. Nah, selain gaya angkat pesawat tadi, ada juga nih pipa Venturi sama nanti yang terakhir ada pipa Pitot. Nah, ini juga penerapan hukum Bernoulli. Nah, pipa Venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang yang bagian tengahnya lebih sempit dan diletakkan mendatar dengan dilengkapi dengan pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada sehingga besar tekanannya dapat diperhitungkan. Nah, si pipa Venturi ini dia ada dua, yang dengan manometer sama tanpa manometer. Yang dengan manometer dia punya lengkungan gitu di bawah. Kalau yang tanpa manometer yang nggak ada berarti. Yang tanpa manometer kita dapat V1-nya sama dengan akar 2GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Sedangkan yang dengan manometer, itu dia V-nya kita dapat hitung dengan rumus 2GH rho 2 min rho 1 per rho 1 dikali 1 per A1 kuadrat per A2 kuadrat. Nih, dengan rho 2-nya itu massa jenis fluida, rho 1-nya itu massa jenis udara. Hanya itu dia perbedaan tinggi zat cair. Nah, ini ada contoh soalnya. Air mengalir melalui sebuah pipa Venturi seperti gambar di bawah ini. Nah, berarti ini kan dia tanpa manometer. Nah, jadi kalian juga harus hafal bentuknya gimana. Soalnya biasanya di soal ada sih yang dikasih tahu pakai rumus pipa Venturi mana, cuman ada juga yang hanya dikasih gambar kayak gini. Dengan luas penampang A1-nya A1 dan A2 itu masing-masing 3 cm dan 5 cm kubik. Yang ditanya besar kecepatan air, V. Maka kita hitunglah V-nya itu sama dengan akar 2GH per A1 kuadrat per A2 kuadrat. Ini tipe A2 kuadrat min 1. Kita masukin tadi 2 gravitasinya diminta 10. H-nya 2. Ini ada di soal ini 0,2 meter. A1-nya ini diubah ke meter jadinya 5 kali 10 pangkat min 4 per 3 kali 10 pangkat min 4 min 1. Maka kita hitunglah V1-nya sama dengan akar 9 per 4. V1-nya sama dengan 1 per 1,5 meter per sekon. Nah, ini yang terakhir ada tabung atau pipa Pitot. Nah, apa sih bedanya sama si pipa Venturi tadi? Nah, kalau si Venturi itu biasanya dia untuk mengukur air. Kalau misalkan pipa Pitot ini biasanya untuk mengukur fluida jenis udara. Nah, mengukur kecepatan angin atau gas dalam sebuah pipa. Nah, gambarnya kayak gini. Terus rumusnya nanti ada H sama dengan 2 rho V GH per rho U. Rho-nya itu massa jenis udara. Ya, ada contoh soalnya, sebuah pipa Pitot untuk mengukur kelajuan udara melalui sebuah terowongan. Pipa Pitot tersebut dilengkapi dengan manometer alkohol atau rho A-nya itu 800 kg per meter kubik. Apabila tinggi
beda tinggi antara kedua kaki adalah 18, dan massa jenis udara itu 1,2 kg per meter kubik, maka V udara adalah, berarti kita pakai rumus yang tadi, cuma diubah V-nya, jadinya akar 2 dikali 800 dikali 10 dikali 0,18 per 1,2, maka kita dapatlah V-nya itu 20,6 meter per sekon. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Atau kurang jelas? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, yang terakhir ini ada mengendarai sepeda motor. Pada saat kita mengendarai kendaraan secara kencang, biasanya pakaian kita kan selalu menggembung. Nah, jadi ketika kita kencang, mengendarai sepeda motor secara kencang, kecepatan udara di bagian depan dan samping tubuh kita itu besar. Sedangkan di bagian belakang itu tidak berubah menjadi tinggi. Alhasil, tekanan udara di belakang tubuh kamu menjadi lebih besar daripada di depan. Jadi kalau kita mengendarai sepeda motor kencang itu, kecepatan udara di bagian depan sama samping itu akan lebih besar daripada kecepatan udara di bagian belakang. Itu juga merupakan salah satu penerapan hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu materi kita pada hari ini. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang jelas?